Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resna Restiana. Saya adalah seorang pengawas sekolah dasar yang bekerja di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. Saya diberikan amanah untuk bertugas di Kecamatan Marga Asih. Saat ini saya sedang berada di SDN Lagadar 1. Dan kali ini saya akan menyajikan praktik baik yang telah saya lakukan selama 2 tahun ketika saya menjadi pengawas sekolah dasar di Kecamatan Marga Asih. Dengan judul Transformasi Mutu Pendidikan melalui pendampingan berbasis data dan budaya kolektif di SDN Lagadar 1. Selamat menyaksikan. SDN Lagadar 1 merupakan salah satu dari 12 sekolah di Kecamatan Marga Asih yang menjadi dampingan saya. SDN Lagadar 1 beralamat di Jalan Cikuya, Desa Lagadar, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Sekolah ini memiliki nomor pokok sekolah nasional 20205754. Secara geografis, SDN Lagadar 01 merupakan sekolah yang berada di dataran paling tinggi jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain di Kecamatan Marga Asih karena mengarah ke Gunung Lagadar. Sebelum saya ditugaskan di Kecamatan Marga Asih, hanya ada 1 orang pengawas sekolah dasar yang ditugaskan untuk mendampingi 36 sekolah dasar baik negeri maupun swasta. Dengan keterbatasan pengawas tersebut, saya yakin pendampingan terhadap SDN Lagadar 01 khususnya kurang optimal. Setelah mengetahui kondisi tersebut, saya memiliki semangat untuk melaksanakan pendampingan yang optimal agar sekolah yang saya dampingi tidak ketinggalan informasi terupdate baik dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, dari BPKTK dan BBPMP Provinsi Jawa Barat maupun dari Kemendikdasmen. Pada awal pendampingan, saya melihat potensi yang sangat besar dari kepala sekolah dan guru-guru untuk meningkatkan mutu pendidikan di SDN Lagadar 01. Selain itu, mereka ternyata memiliki semangat tinggi dalam pengembangan sekolah. Namun, di awal periode pendampingan, ditemukan beberapa kondisi yang perlu dioptimalkan sebagai berikut. Tantangan. Sebagai pengawas, tantangan utama adalah menggeser paradigma dari pengawasan administratif menjadi pendampingan yang bersifat kepemimpinan instruksional. Selanjutnya, aksi. Untuk menjawab tantangan tersebut, saya melaksanakan strategi pendampingan melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama, implementasi perencanaan berbasis data atau PBD. Saya mendampingi kepala sekolah dan tim penjaminan mutu dalam kegiatan pada rapor pendidikan tahun 2024. Adapun capaian nilai rapor pendidikan pada tahun 2024 di SDN Lagadar 01 adalah sebagai berikut. Kualitas pembelajaran sebesar 55,88 poin. Iklim kebinekaan sebesar 70,25 poin. Iklim keamanan satuan pendidikan sebesar 69,42 poin, karakter sebesar 56,88 poin, kemampuan literasi sebesar 80 poin, dan kemampuan numerasi sebesar 86,67 poin. Strategi pendampingan berikutnya adalah melalui penguatan komunitas belajar atau kelompok kerja guru LG1. Komunitas belajar atau kelompok kerja guru tingkat sekolah ini sudah terbentuk sejak bulan Januari 2024. Saya memberikan penguatan kembali mengenai komunitas belajar atau KKG tingkat sekolah pada saat pendampingan yang saya lakukan pada tanggal 27 September 2024 di SDN Lagadar 01. Saya hadir pada saat itu bukan sebagai penilai, melainkan sebagai fasilitator yang turut memberikan penguatan materi. Setelah pendampingan yang saya lakukan, kegiatan Kombel atau KKG LG1 semakin berorientasi pada perbaikan mutu pendidikan berdasarkan perencanaan berbasis data rapor pendidikan tahun 2024 untuk perbaikan rapor tahun 2025. Kegiatan Kombel atau KKG LG1 direncanakan serta dilaksanakan oleh guru, difasilitasi oleh kepala sekolah sebagai pembimbing pelajaran dan pengawas sekolah sebagai mentor, coach, fasilitator, serta trainer. Dalam Kombel atau KKG LG1 ini, para guru telah terbiasa sering praktik baik dan melaksanakan refleksi untuk perbaikan pembelajaran maupun perbaikan program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh sekolah. Strategi pendampingan berikutnya yaitu melalui supervisi akademik berbasis coaching. Observasi penilaian kinerja kepala sekolah dilakukan dengan pendekatan coaching berdasarkan indikator yang dipilih oleh kepala sekolah di dalam pengelolaan kinerja kepala sekolah ruang GTK. Fokus utama yang dipilih adalah peningkatan kinerja kepala sekolah dalam merefleksikan program pengembangan kompetensi guru. Pada saat kegiatan observasi penilaian kinerja kepala sekolah membantu refleksi mendalam termasuk membicarakan kesulitan dalam pengembangan kompetensi guru. Setelah kegiatan tersebut, saya melakukan kegiatan coaching bersama kepala sekolah untuk menindaklanjuti hasil refleksi mendalam yang telah dilakukan bersama guru dan mengetahui rencana kegiatan apa yang akan dilakukan untuk memfasilitasi pengembangan kompetensi guru agar meningkatkan mutu pendidikan dan memperbaiki rapor pendidikan di SDN Lagadar 01. Strategi pendampingan berikutnya yaitu pengembangan lingkungan belajar kondusif. Bersama pihak sekolah, saya mendorong penataan lingkungan fisik yang ramah anak, berbudaya lingkungan, literat, berkarakter, dan tanggap bencana. Saya anjurkan kepada kepala sekolah agar memaksimalkan anggaran perbaikan sebesar 20% untuk mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Beberapa perbaikan sarana dan prasarana yang telah dilakukan oleh sekolah selama tahun 2024-2025 untuk mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, diantaranya adalah perbaikan jembatan sebagai akses masuk ke sekolah, pemasangan paving block, pengecatan ruang kelas, pengadaan air minum di kelas, pemasangan kipas angin di kelas, dan lain-lain. Selain
itu, dari aspek sosial emosional, pengembangan lingkungan belajar yang kondusif ditempuh oleh pihak sekolah melalui kepala sekolah dengan melaksanakan beberapa kebiasaan, di antaranya hari Senin upacara bendera, hari Selasa Selasa Sehat, hari Rabu Rasidar atau Rabu Literasi Lagadar 01 yang terdiri dari redaton minggu ke-1, mendongeng minggu kedua, TPPK minggu ketiga. Hari Kamis ada Kamis Nasionalis. Hari Jumat ada Jumaji atau Jumat Mengaji. Untuk aspek akademis, pengembangan lingkungan belajar yang kondusif dilakukan melalui kegiatan komunitas belajar atau KKG LG1 setiap 1 bulan sekali. Refleksi dan dampak yang pertama adalah adanya pembelajaran bermakna. Bagi saya tentunya, setelah 2 tahun saya menjadi pengawas sekolah dasar dan melaksanakan pendampingan terhadap 12 sekolah dampingan saya khususnya SDN Lagadar 01, ada pembelajaran yang saya dapatkan, yaitu bahwa setiap sekolah memiliki keunikannya masing-masing dan memiliki potensi yang sangat besar jika difasilitasi dengan baik oleh pengawas pendampingnya. Selain itu, treatment pendampingan yang tepat dan sesuai kebutuhan sekolah pun ternyata sangat berpengaruh terhadap kemajuan mutu pendidikan di masing-masing sekolah yang saya dampingi. Selama pendampingan, saya menempatkan diri bukan sebagai pengawas sekolah, namun sebagai anak, adik, kakak, teman, serta rekan kepala sekolah juga guru-guru. Pendekatan pendampingan yang saya lakukan tersebut saya rasakan sangat efektif karena tidak membuat ada jarak di antara kami. Hal ini memudahkan mereka untuk mengungkapkan permasalahan yang dihadapi secara terbuka. Dengan keterbukaan ini, tentunya memudahkan saya sebagai pengawas pendamping untuk bertindak sebagai coach, mentor, konsultan, trainer, maupun fasilitator. Selanjutnya adalah perubahan budaya. Terciptanya budaya kolektif pada transformasi mutu pendidikan melalui pendampingan pengawas sekolah di SDN Lagadar 01. Hal ini dapat dimaknai sebagai pola kerja bersama yang menekankan kolaborasi, partisipasi aktif, dan tanggung jawab bersama seluruh warga sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan. Secara lebih konkret, budaya kolektif tersebut tercermin dalam beberapa hal berikut. Yang pertama adalah kolaborasi antar warga sekolah. Yang kedua, pengambilan keputusan secara partisipatif. Yang ketiga, pendampingan yang bersifat kemitraan. Yang keempat, budaya saling berbagi praktik baik. Yang kelima, komitmen bersama terhadap peningkatan mutu. Dan yang keenam, refleksi dan perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya ada peningkatan kinerja. Terjadi peningkatan aktivitas guru di rumah pendidikan khususnya ruang GTK dan implementasi strategi serta inovasi pembelajaran yang lebih berpusat pada murid di ruang kelas masing-masing. Lalu adanya keputusan berbasis data. Sekolah kini memiliki dokumen perencanaan yang lebih akuntabel dan relevan dengan kebutuhan real siswa berdasarkan data rapor pendidikan. Lalu yang tidak kalah penting, adanya peningkatan rapor pendidikan pada tahun 2025. Setelah adanya transformasi mutu pendidikan melalui pendampingan berbasis data dan budaya kolektif di SDN Lagadar 1 atau model pendampingan PPD kolektif yang saya lakukan, alhamdulillah capaian nilai rapor SDN Lagadar 01 pada tahun 2025 mengalami peningkatan sebagai berikut. Kualitas pembelajaran yang semula 55,88 poin menjadi 72 poin. Iklim kebinekaan yang semula 70,25 poin menjadi 76 poin. Iklim keamanan satuan pendidikan yang semula 69,42 poin menjadi 80 poin. Karakter yang semula 56,88 poin menjadi 66,5 poin. Kemampuan literasi yang semula 80 poin menjadi 96,67%. Yang terakhir, kemampuan numerasi yang semula 86,67 poin atau persen menjadi 96,67%. Dan yang terakhir, adanya keberlanjutan. Kepemimpinan kepala sekolah menjadi lebih kuat dalam mengawal perubahan, sehingga program yang dicanangkan terus berjalan meskipun tanpa kehadiran fisik pengawas di sekolah setiap hari. Model pendampingan PPD kolektif ini sudah saya terapkan pada semua sekolah dampingan saya. SDN Lagadar 1 merupakan sekolah yang menunjukkan peningkatan mutu pendidikan yang paling signifikan dilihat dari rapor pendidikan dan implementasi di satuan pendidikan yang telah dilakukan. Transformasi mutu pendidikan di SDN Lagadar 01 dengan model pendampingan PPD kolektif ini membuktikan bahwa data bukan sekedar tumpukan angka, melainkan kompas yang mengarahkan kebijakan sekolah menuju sasaran yang tepat. Namun, data sehebat apapun tidak akan membuahkan hasil tanpa adanya budaya kolektif, yaitu budaya gotong royong profesional di mana semua pihak bekerja secara sinergis, terbuka, dan berkelanjutan untuk mewujudkan transformasi mutu pendidikan yang mengakar kuat di antara seluruh warga sekolah. Melalui semangat gotong royong dan komitmen bersama, tantangan di wilayah marga asing khususnya di SDN Lagadar 01 dapat diubah menjadi peluang. Selain itu, praktik baik ini dapat membuktikan bahwa peran pengawas sekolah sangat krusial sebagai agen perubahan. Dengan pendekatan yang humanis dan berbasis data, SDN Lagadar 01 mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif, dinamis, dan berorientasi pada kemajuan berkelanjutan. Semoga praktik baik ini dapat menjadi pemantik bagi pengawas sekolah yang lain untuk terus bergerak serentak, mewujudkan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada masa depan peserta didik. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDN Lagadar 01 terbaik dalam kolaboratif, terdepan dalam kerjasama. Tulisannya terbaik dalam akademik, terdepan
Yeay!